sampah. Kau dan kitabmu itu sampah. Nipu, ngapain nipu? Kau dan kitabmu itu sampah. Ingat. Ya silakan aja, karena memang wajar. Anda Ngapain bilang sampah begitu. di atas? Ngapain sampah di atas? Turunin. Kau bisa turun sendiri. Kenapa kau? Karena kau sebenarnya sudah malu, tapi cuma kau takut nanti dibilang kabur. Turunlah nak, turunlah nak, turunlah nak, kasihan dirimu nak, turunlah, jangan kau buat malu lagi. Hanya mau dicerahin, milanya Abraham itu 80 tahun disunat. Kenapa enggak 80 tahun? Kau tahu tidak ajaran syariat milah, tahu arti syariat, ajaran milah itu berbeda. Paham kau di situ? Makanya kau belajar sama anak SMP dulu. Jangan congormu aja. Kukira kau di bawahku dengar kayak akademis cara ngomongmu. Rupanya kau pengemis, mimis, nangis, bubu. Monggo macet, mau masuk, kampret kau. Apakah Kaisar lanjut Ustaz Sugi, lanjut. Disunat? Bang Dalbo ada ini, Bang Dalbo, lanjut Bang Dalbo. Setan ini. Kaisar 80 tahun disunat. Setan tuyul. Lalu sunatnya pakai apa? Pakai kapak. Di mana Abraham sunat pakai kapak? Tuyul. Tuyul. Baca. Katanya apa? Hafal baca. Kalau dia yang bawa, kita yang disuruh dibaca. Iya, kan saya ini mau apa? Penjelasan dari mau ditipu. Mau menipu. Di sini saya Dalbo ketika berhadapan dengan Coten, Bang. Saya akan gelapkan dia, karena memang dia penumpang gelap, maka saya gelapkan. Tidak bakalan. Saya anak Tuhan. Oke, kamu anak Tuhan, betul? Anaknya Tuhan Yesus, terang dunia. Jadi siapa nama bininya Yesus? Loh, kok Yesus punya bini? Katanya Yesus. Bininya siapa? Nah, apakah Anda itu sudah menghujat atau gimana? Ngaku anak Yesus. Nama bininya Yesus siapa? Nah, disitulah Muslim kan tidak paham itu anak. Disitulah. Aja pikirnya dari mana? Kalau begitu, semata-mata. di mana Yesus mengaku Bapa untuk Kristen? Nah, saya nanti tampilkan Paulus mengaku Bapa untuk Kristen. Coba pakai dalil. Tampilkan aja. Tentang diri. Setiap harinya saya panggil kepada Yesus, Bapakku yang di sorga. Apakah tapi itu yang nyatanya itu Bapak itu Paulus melahirkan saya? Disitulah buktinya yang mengaku Bapak di Bibelmu itu siapa? Bukti yang mengaku Bapak di Bibelmu itu siapa? Bang, seharusnya Oten ini dilahirkan oleh Paulus karena Paulus ini hamil sehingga dia bertelur. Ketika dia bertelur kadang-kala jadi jangan diketek. Di mana baca kalau di situ bunyinya Paulus beranak, Paulus bersalin, bahasa ayamnya Paulus bertelur, bahasa manusianya Paulus bersalin. Jelas? Sepanjang umur saya tidak pernah temukan narasi Alkitab seperti itu. Galatia 4:9. Siapa yang mengarang sebenarnya ini? Mengarang Bible, itu Bang. Juga bisa ada kebohongan di dalamnya. Apa untungnya betul. Iya betul. Jadi ketika Anda siapa yang mengarang, betul. Ini karangan karena bebas yang baca. Galatia 4:19. Di situ kata Paulus hamil. Ya dengarkan. Di mana di situ kata Paulus hamil? Hai anak-anakku, dengarkan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Nah yang bersalin itu awewe apa awomo? Jangan lagi bilang karang-karangan ini Bibelmu loh. Baca Bible itu jangan suka memperkosa. Tahu perkosa gak Pak?
Paulus yang diperkosa di sini. Nah gini, Bunda Rama turunin enggak kondusif ini diskusinya tidak akademik. Ya, oke, saya tampilkan aja datanya ya. Karena sepertinya Cotet Tenggiri ini malu baca Bibelnya. Saya tampilkannya. Jadi saya benarkan narasi Anda ketika kamu mengatakan Dalbo ini karang-karang. Betul, saya karang-karang karena saya baca Bible. Izin moderator besarkan supaya dia tahu bagaimana Paulus ini bertelur. Nah, Anda mengatakan Dalbo ini memperkosa. Ini Paulus yang diperkosa. Coba di Galatia Petrus yang perkosa ya. 4, di Galatia 4:19. Di sini dikatakan, kata Bunda, hai anak-anakku, ya tante, karena kamu aku sakit jangan ketawa lah, saya ulangin, jangan diganggu lah. Hai anak-anakku, ya tante, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Pertanyaan saya, yang bersalin itu awowo apa awewe? Di mana di situ tante? Awewe, paman. Kan Di mana di situ menjawab. tante? Kan bertanya, hai anak-anakku. Di mana di situ tante? Iya tidak. Pengarang Saya itu ngarang jawab. itu bohong. Iya loh. siap. Ngarang-ngarang tante. itu, Iya. ngarang itu identik dengan bohong. Oh di sini ya. Hai anak-anakku. Oke, saya tinggalkan tantenya. Ya, kamu pergi dulu tante. Ya siap nak. Ya, hai anak-anakku. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Silakan Anda jelaskan kepada kami. Kenapa Paulus sakit bersalin? Silakan. Saya baca dari 12 sampai tuntas ya. Izin. Iya, mulai dari atas dengan judul perikopnya. Dituntaskan di judul Ya. perikopnya. Ingatlah Oke. hubungan kita yang semula adanya hubungan, Saya yang baca, tentu ada saya yang baca ya. kehamilan. Tidak mungkin manusia hamil tanpa ada hubungan. Ya jelas ya. Lanjut. Jelas paman, jelas. Ada hubungan intim paman. Saya yang baca ya. Ya silakan. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Aku itu Paulus. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Nah, di sini narasi kalian itu bila Paulus, kami menyembah Paulus, ini Paulus sendiri mengagungkan Tuhan Yesus di sini. Gimana? Saya baca terus. Ya baca Betapa terus, Pak. bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah kebahagiaan itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ini Paulus ini was-was terhadap ajaran-ajaran yang kamu itu adalah orang-orang di Galatia. Ada ajaran-ajaran sesat yang datang. Paulus was-was. Baca terus, jangan Nah, berkhotbah, baca. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Nah itu, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Nah, artinya, kan banyak tuh orang-orang Galatia kalau ada Paulus baru rajin-rajin. Jangan Sama dengan orang munafik. diterangkan Di hadapan paman, bos, dibaca. kalau di hadapan bos rajin begitu, itu orang munafik. Tapi begitu bos tidak ada, waduh malasnya minta ampun. Saya baca 20. Betapa Mas rinduku 19-nya mana tante? Oh iya ya. Saya baca. Hai anak-anakku. Hai anak-anakku, ini Paulus bilang kepada orang-orang yang ada di Galatia. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Anda paham bersalin lagi itu?
Hidup Ya, ya, lamanya silakan Paulus jelaskan. dibaharui, itu diterjemahkan Alkitab bersalin lagi, bukan melahirkan. Mau hilang supaya Mari kita ketawa. mau hilang Kita ketawa semua. Kalau kau mau diperbarui, kau ke Thailand atau ke Korea, oplas itu diperbarui. Ini bersalin lagi berarti beranak lagi, paham kau di situ? Ya, menurutmu bersalin lagi, tapi pemahaman saya bersalinnya gini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai serupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kenapa dia bilang sampai aku jadi bayi? Beleng. Ini Karena ya. itu Ternyata Paulus harusnya ini dia bilang begini, bersalin. aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam aku. Kenapa tidak dia bilang sampai iya menjadi dengarkan. bayi? Nah, kalau memang Paulus ini laki-laki dan dia memberikan salah satu perumpamaan, tentu dia mengatakan, aku bagaikan pedang yang tertusuk di dadaku. Itu baru laki. Berbicara memberikan perumpamaannya lain lagi atau tuh. metafora. Makanya diskusi dengan bagaimana brother-brotherku Yesus ini memberikan memang metafora. Sabar, dengarkan. Memang ini susah bersalin. dari sunat Apakah tadi pernah larinya Paulus kemana-mana. Makanya ya kan, saya bilang dengarkan. kemari membawa alamat. Namun yang kutemui alamat palsu. Dengarkan dulu, Waka. Om. Sabar, Om. Ya, oke. Silakan. Sabar, Om ya. Nah, di sini bagaimana Paulus menerangkan sesuatu yang tidak pernah dialami. Yang bisa menjelaskan sakitnya bersalin tentu ibu-ibu. Nah, jelas ini bahwa Paulus pernah Saya boleh merasakan jawab? sakitnya bersalin. Saya jawab ya. Enggak. Anda gak usah menjawab panjang. Anda jawaban aja udah panjang. Kalau Anda bilang tadi, Jangan Paulus kemudian. tenang dulu, tenangkan Roh Kardus. Tenangkan dulu. Kamu jangan jawab dulu. Kamu tadi bilang diperbarui. Sebelum Paulus menjadi namanya Paulus, dia Saulus. Setelah dia jadi Paulus, itu baru diperbarui. Diperbarui hidupnya, diperbarui imannya. Sekarang dia sudah menjadi Paulus dan dia mengatakan aku bersalin lagi. Artinya mungkin sudah 100 orang yang dilahirkan dia atau yang 200 telur yang sudah ditetaskan dia. Kan begitu? Ya, karena gini. Nah, kenapa kamu bilang yang ada di perbarui? Galatia itu kan. Kenapa orang-orang kamu bilang yang di Galatia perbarui? itu Di sini kamu kena gampang tampol sekali. lagi karena Gampang sekali kalian dipengaruhi mengatakan dengan hidupnya sudah ajaran-ajaran. diperbarui, imannya sudah diperbarui. Udah diperbarui toh, sudah Paulus namanya. Nah, sekarang manusia yang bernama Paulus ini mengatakan aku bersalin lagi. Artinya apa? Siapa yang pernah bersalin? Lucinta Luna pun tidak pernah bersalin. Karena tidak punya itu bayangkan. Gantiannya Bang Kaisar, Bunda Paulus itu namanya. Paulus itu betina itu. Iya betul Ustaz. ngujat lagi kalian ini. Kalau kalian dibalas pasti Indonesia gempa bumi. Ya, makanya kau Katakan paham diperbarui. isinya. Jadi, Itu bukan. Kenapa nama kami Paulus bilang Bunda? dulu, sebelum Karena bersalin. Iya betul. Sebelum Paulus menjadi disebutkan nama Paulus, kan namanya dulu Bunda Ulus. Ya. Bunda Ulus. Bunda Ulus. Nah, setelah diperbarui menjadi Pak Paulus. Bunda Begitu, Pak. Rahma yang cantik, tolong diturunin saya karena saya tidak mau turun kalau tidak diturunin. Jangan ada yang turunkan Susah dia. diskusi dengan Kami kehabisan otak-otak seperti contek. ini nih. Jangan ada yang turunkan dia. Kami itu conten. Dikiranya bersalin di sini itu keluar dari situ. Ya makanya Anda kasihan. keberatan kepada LAI. Kim, Pak Kim, sabar Pak Kim. Ya. Tambahkan, lanjut. Sabar Pak, hadapi diskusi dengan sabar Pak. Lanjut. Bunda Rahma cantik. Tidak bisa begini. Kita lompat-lompat kan. Tidak Malah ada. curhat, jangan curhat. Bahasa bersalin lagi Orang ini. sabar Ya, itu disayang kiranya itu siapa? melahirkan. Orang sabar. Lahir dari Disayang itu. Paulus. Ah, Makanya, disayang Paulus, apa makanya ya? sabar.
berpengetahuan itu yang luas lah. Jangan dibilang bersalin itu keluar dari itu. Astaga. Saya Apa, tanya apa, coba apa? ya. Soalnya tadi Bapak bilang Bapak ini anak-anaknya gitu loh. Jadi Pak Dalbo bawa itu Bang. Anak itu tidak berarti saya dilahirkan dari Yesus yang Gini. Anda mau mengatakan bahwa Yesus Biar kami tidak dibilang asumsi ataupun framing, coba Anda buka KBBI, apa arti bersalin? memang Itu framing saja. Anda tuh. Memang Apa arti framing. buka KBBI, bersalin itu apa? Coba. Bertelur. Pak, ini yang saya baca ini itu Alkitab terjemahan tahun 1973. KBBI itu kapan? Udahlah, nak. Kau buka Kaisar aja KBBI, Agustus. nak. Apa arti bersalin, nak? Kaisar Agustus itu KBBI itu kapan lahirnya? Kalau kau mau membawa ayat dengan tulisan-tulisan lama, lebih parah lagi nanti kawan. Iya, jangan kamu bilang apa? itu KBBI, sih. bukan KBBI. BBI pula yang disalahin apa lu teh? Ini tahun 73 loh Pak, 74 ini. TB1 74 loh Pak. Ya, KBBI tetap nya aja. lahir kapan? Tetap aja bersalin itu melahirkan. Kalau melahirkan itu artinya Iya, punya menurutmu rahim. memang Kalau punya benar-benar rahim loh. itu artinya perempuan. Artinya kalau kita panggil Bunda Paulus nggak salah. Kalau Bunda Rahma dipanggil Bunda Rahma wajar. Tapi kalau Bunda Paulus, waduh, kurang ajar itu. Sob, ini saya baca 19 ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Paulus menderita sakit bersalin. Bukan dia bilang aku bersalin. Sakit. Memang sakit Pasti bersalin orang itu. beranak Pak, menderita orang beranak. Sampai rupa Sakit, buatnya Kristus nikmat, dinyatakan bang. di dalam kamu. Buatnya enak, bang. Melahirkannya sakit, bang. Boleh tanya perempuan siapapun. Coba tanya yang sudah melahirkan. Ya sakit, Kaisar Sakit. Agustus. Sakit sekali. Waktu itu Yesus benar, lahir Bang. itu ada namanya Kaisar Agustus pada pemerintahan. Waalaikumsalam Kaisar warahmatullahi Agustus. wabarakatuh. Bang, Ya, Waalaikumsalam. coba tanya Dan- Bunda Rahma, berapa kali Bunda Rahma itu turun mesin? Pasti sakit. Janganlah hormatilah perempuan. Itu Ada istilahnya, salah itu istilahnya. jorok-jorok. Coba ditanya, bersalin itu istilah turun mesin. Sakit. Masa Sakit. Bunda Rahma turun mesin? Waduh. Coba kau tanya Kalau sama ibu-ibu dibalikin- yang lainnya, coba. Kalau dibalikin ke saudara-saudara atau orang tua gimana? Aduh. Kau baca coba sekali lagi, kau baca dulu sekali lagi coba. Hai Yang- anak-anakku, yang- coba. Berarti udah banyak. Bukan satu anaknya. jadi Hai Orang anakku. beriman. Yang orang jadi beriman masalah itu dulu. tidak merasa Kau jangan sopan. framing, kau jangan Bang framing. Kaisar, Bang dengar dulu Bang. Yang jadi masalah itu Paulus kan laki-laki, pasti itu panjang kan. Iya. Gimana kalau bersalin? Gimana itu? Apakah gluk? Lah iya, Atau ini kan saya mau gimana itu, jelaskan. Sakit bersalin itu ibarat ibu-ibu yang luar biasa. Bunda Rama tahu kan namanya bersalin itu. Itu yang dirasakan Paulus. Nah, Supaya sekarang kan kalau pertanyaannya, Bang, Kami panjang. perjuangan. Bagaimana kalau dia bersalin? Jangan diinterupsi dulu kalau saya ngomong, brother. bukan Iya, loh. iya, Kau iya. dari tadi tidak Paulus jelas ya bangku. ini- Sekarang pertanyaannya bang, oke kita tinggalkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia normal bersalinnya atau cesar? Coba abang tanyakan di ayat itu. Bunda Rama izin tolong turunin diriku karena aku tidak mau turun. Sabar Bang, sabar. Jangan turunkan, menghadapi yang jangan namanya Kaisar turunkan. Agustus ini Masih memang mogok. Saya tampilkan Terus ya. namanya Kaisar Agustus Ini ini. laki-laki Pak, ini hamil, ini bersalin Ih, ini. astagfirullahaladzim. Jadi bisa saja. Itu kabelnya, Paulus, kabelnya dulu Bang. Ini Kabel headset. laki-laki. Paulus. Itu Paulus, Pak. Jadi Anda jangan heran kalau Paulus melahirkan. Pak, itu Yang Paulus, jadi Pak. masalah, siapa sih sosok yang Aduh, menghamili saya tanya, Paulus Paulus ini? nggak tuh? Itu pertanyaannya. Itu Paulus enggak, Pak? Itu contoh bang, laki-laki bersalin lagi di sesar dia. Jangan mengambil contoh-contoh yang tidak relevan. Oh, adu-adu Diskusi melulu kita, itu Pak. semua, adu-adu melulu kau ini. Oh iya. Jangan mengambil contoh-contoh yang Kan tidak katanya ada seperti hubungannya itu. dengan diskusi kita. Anda mengatakan Paulus melahir apa? Itu bersalin. Ini kan Nampilin itu bersalin. saja, itu Paulus. Oh bukan. Aduh, Hai gimana sih? anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Artinya sakit bersalin lagi bersalin. Artinya Lagi-lagi. sudah berkali-kali bertelur ini.
Bunda Rahma tolong saya turunin. Ini saya sudah sampai di Anak nomor berapa tuh? Jangan turun lah. Siapa mainan kami? Bukankah Yesus mengatakan di Bibelmu, aku akan meminta dan mengirimkan roh penghibur. Anda ini penghibur di sini. Hiburlah kan. bagus loh Pak kalau penghibur. Bagus loh Pak penghibur daripada bahasanya yang tidak sopan. Ya, Gimana? makanya jangan selalu mengeluh. Jangan selalu mengeluh sama hostnya. Turunkan saya, jangan. Back to tema, Pak Dalbo. Back to tema. Itu sunat tadi dulu Pak. Ya, ini saja kamu kelarkan dulu. Bagaimana ini Paulus bersalin? Gimana Pak sih? Dalbo, adakah Pak Dalbo, adakah perintah di kitab suci Pak Apalagi Dalbo? ini dulu belum kelarkan dulu satu ini. Bagaimana cara Paulus ini bertelur? Kelarkan dulu lah. Aduh, masa bertelur, aduh itu kan. Ternyata, nah ketika saya bertanya, saya membaca isi Bibelmu ya. Ternyata di ketika sini malaikat Pak Dalbo pengetahuan Bapak menyampaikan itu ternyata kabar kepada ternyata Maria, masih pas-pasannya, Pak sesungguhnya Dalbo. sabarlah. Masa bertelur sabar. dibilang bersalin? Iya, sabarlah. Kalau bertelur itu Pak, Kan itu bahasa menetas, kucing Pak, menetas, dengan bahasa Pak. ayam. Ayam. Iya Pak. Itu kan Bertelur bahasa itu menetas, metafora. bukan bersalin loh Pak. Itu saja menggunakan bahasa kiasan Bang. Oh, Anda sendiri Kan Paulus bahasa ini kiasan. jelas Bang. Iya, setuju kan bahasa kiasan Iya, itu tadi kan. Paulus ini nggak Bersalin jelas lagi. masalahnya. Kenapa saya katakan? Nggak jelas katanya. Memang Iya. Pak Dalbo ini kan lebih menguasai Bible yang lain toh. Iya, Ajaran-ajaran apa. yang lain. Yang tidak seperti diajarkan Iya, Alkitab iya. itu. Kan? Padahal Iya, Pak Dalbo kalau sendiri Yesus- ngaku Siap. sudah itu. Kalau Yesus itu mengandung bersalin, itu siapa yang kikuk Paulus sih hingga hamil kayak gitu? Pak Yusuf, Siapa? kapan Yesus Wah, mengandung Pak hancur Yusuf? ini. Jangan kok ngarang-ngarang. Yusuf itu nabi loh. Loh, Kalau loh, nabi pertanyaan ngarang-ngarang dia itu. bener. Gini. Kalau perempuan ya hamil wajar dikikuk suaminya. Kalau Paulus Ya. itu hamil sakit bersalin melahirkan. Nabi siapa Yusuf yang kan kikuk bilang tadi Paulus? Yesus Siapa? hamil. Nabi Siapa Yusuf yang tadi kikuk bilang Paulus? Yesus hamil mana? Sup, jangan begitulah Sup. Jangan suka ngarang. Bukan lagi jangan, Yesus itu betul. mengandung? Jauh dari kebenaran loh Pak Yusuf. Betul, Bang Dalbo. Kasih tahu Bang Dalbo siapa teman Paulus satu kos. Satu kosnya. Coba kasih tahu Bang Dalbo. Dia nggak percaya dia. Satu kos Paulus itu dengan siapa? Tahu Bang Dalbo itu? Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf, di mana tuh Yesus hamil itu? Supaya Siapa semua tuh yang Yesus nonton hamil? tahu. Siapa yang bilang Iya, Yesus Anda kan hamil? bilang tadi hamil. Gini, ku bilang. Janganlah, aku Su. nanya Kalau kayak ngarang gini. Kau itu- jawab, coba kau jawab Kalau kayak ngarang gini. itu jauh dari kebenaran loh, Su. Ya, nih Paulus bukan Yesus. Paulus sakit bersalin. Kok bilang tadi? Kalau Yesus dia sendiri bilang sakit tadi bersalin, ya artinya suaminya kikuk sama istrinya. Sekarang Paulus ini siapa yang kikuk sama Paulus gitu loh sehingga hamil. Mana Paulus hamil di situ Yusuf, Nabi Yusuf? Terus sakit bersalin itu sakit apa dia? Hah? Emang Sakit sakit kepala. bersalin itu sama dengan hamil, Sub? Oh gitu. Oh, Bersalin bukan ternyata hamil, padahal boh. reading- Jadi sakit readingnya bersalin Anda itu ini Paulusnya nggak ternyata hamil masih katanya. Dalam membaca saja kurang cermat gimana tuh, Sub? Masa hamil sama dengan apa bersalin? Terus kalau dia bersalin itu gara-gara apa? Ayat ini itu kan Dalbo tadi sudah ngakuin bahwa itu bukan sebenarnya. Oh bukan sebenarnya.
Tapi kan kalau bukan sebenarnya kata Pak Dalbo tadi pakai bahasa yang lain yang lebih cocok. Kalaunya jantan itu kan bagaikan pedang tertusuk ke dadaku. Wah, itu saya acungi jempol. Tapi ini aku sakit bersalin lagi. Emangnya berapa kali bersalinnya? Emang bersalin itu maksudnya Anda di sini Nabi Yusuf? Coba buka KBBI, apa itu Tunggu bersalin? dulu, tunggu, sabar diam dulu kau, Pak diam. Dia tertusuk juga sih Pak Ustadz. Tapi yang tusuk dia teron yang dicabein. Pak Dalbo, bukain KBBI. Apa itu bersalin? Enggak tahu bersalin. Aduh, bahas Ini orang. terong lagi Pak Dalbo. Bukain nanti di framing lagi Pak Dalbo. Apa itu bersalin dari KBBI? Apa kata KBBI? Saya enggak mau itu Yusuf, Nabi Yusuf, karena ini 74 dengan saya tanya tadi kelahiran Mengeluarkan KBBI itu bayi. kapan? Bersalin Kapan mengeluarkan bayi itu bayi bersalin? dari dalam kandungan. Mengeluarkan Nabi bayi Yusuf. dari dalam kandungan. Nabi Artinya Paulus Yusuf, punya KBBI kandungan. itu bersalin kapan? Coba Paulus punya kandungan. Aduh, Sub, Punya rahim tanya dia, dulu. Pak, punya rahim. KBBI itu bersalin kapan, Sub? Oh, KBBI pula mau di framingnya. Iya, bersalinnya kapan? Itu kan namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul? Aduh, ternyata tidak pahami pertanyaan saya. Ini Alkitab Itu betul ditulis nggak KBBI 74. itu. KBBI itu bersalin kapan? Aduh, Dia KBBI sakit bersalin bersalin. kapan? Izin dulu, Ustaz. Bang, di mana-mana di rumah sakit itu pasti tercatat di situ ruangan bersalin. Tidak ada tercatat di situ KBBI-nya ruangan kapan beranak. bersalin? Oh. Padahal Siapa? kapan bersalin KBBI-nya tuh? Saya nggak tahu KBBI bersalin. Nggak Nah, ada KBBI bersalin. Lah Hanya iya, bersalin sama itu dengan manusia. Ini sepertinya iya, sama, Bapak saya ini nggak balikin pernah dimasukkan di rumah Anda sakit. ke saya, Paulus bersalin dengan KBBI bersalin. Coba jalan-jalan ke rumah sakit itu. Di situ tercatat, tertulis papannya di situ ya. Ruangan bersalin. Itu ruangan bersalin. Pertanyaan saya, di mana tertulis Saya KBBI bersalin? enggak ada urusan KBBI, enggak ada urusan KBBI, Loh. enggak ada urusan saya. Kalian tadi bilang Poinnya bersalin lihat KBBI. ini beranak. Enggak ada urusan saya itu. Poinnya di sini Alkitab bersalin ini itu terjemahan beranak. baru satu ini, lain ini, itu Coba saya tunjukkan rumah sakit ya. Nah, Saya tunjukkan KBBI rumah itu sakit. bersalin kapan? Rumah Dijawablah. sakit. Kalau tidak tahu kapan lahirnya KBBI, jangan jangan dipersamakan. Saya enggak ada urusan. Saya enggak ada Iya, urusan, memang nggak ada urusan KBBI. Ini nih baca ya, rumah sakit bersalin. Ini orang-orang melahirkan semua ini. Rumah sakit bersalin. Ya. Jadi sama di sini. Paulus Iya, oke lah. bersalin. Saya terima Ini. itu. Sama. Gini. Saya terima itu. Paulus sakit bersalin dengan catatan. Oh ya, KBBI dia sudah kapan? terima. Ternyata ya Bersalinnya sudah KBBI terima dia. kapan? Saya enggak bahas KBBI, Bang. Supaya equal. Saya nggak pada bahas supaya KBBI. equal itu. Paulus Jadi sekali ini yang bilang lagi. sakit bersalin Terjurus- itu dengan jurus apa KBBI lagi, lahirnya gitu loh. bersalinnya kapan? Saya Oke. Menurut Anda, gunakan semua kamus karangan, terserah kaulah. Apa makna bersalin? Ayo. Beranak, Kan beranak, ini, melahirkan. kalau Beranak, ini kan melahirkan. kita sedang membahas Nah, yang aku Paulus nggak bisa itu. jawab juga. Kang gini. Kitanya au. Apa arti bersalin atau maknanya bersalin itu apa? Menurut kamu, karangkan aja, saya terima. Loh, saya tidak biasa ngarang loh, Pak. Nah, ya kalau nggak biasa ngaran, apa arti bersalin? Nah, supaya clear itu barang, itu KBBI itu bersalin kapan? KBBI. Saya nanya KBBI. KBBI kagak punya rahim. Ya,
Beda dengan Paulus. Tadi ditampilkan tadi laki-laki yang besar perut, saya tanya itu Paulus, oh bukan. Memang ngarang pak kalian ini pak. Itu kan contoh, itu bukti bahwa ada laki-laki Iya. melahirkan, artinya Iya, kalau memperkuat itu data-data contoh, ini bahwa berarti Paulus ini Paulus- betul-betul bersalin. Betul-betul murni dia bersalin. Nah, cuman saya curiga pada saat dia disunat, jangan sampai sunatnya ini sampai batangnya dibuka. Diubah. Bagaimana ini? Bunda Rama, izin diturunin Bunda Rama, tolong. Ya bagaimana? Tolong, Kalau kau, Bunda Rama, kalau kau, menurut kau, arti bersalin itu apa sih? Kalau menurut kau aja, apa arti bersalin? dalam konteks ayat ini, Paulus bilang itu menderita sakit bersalin lagi karena dia itu sudah lahir baru, tetapi dibuat seolah-olah bersalin lagi oleh jemaat yang ada di Galatia. Karena orang Galatia ini selalu mau gampang dipengaruhi dengan ajaran-ajaran. Saya tanya apa arti bersalin? Loh, Kenapa sih kau pertanyaannya ini sudah tiba-tiba dijawab, dongo? jadi Dan memang poles kamu lagi dongo. pertanyaannya. Udah tak jawab itu ya, Saya padahal tanya ya. apa arti Pertanyaan saya bersalin? belum dijawab. Kapan itu KBBI bersalin? Apa ini arti bersalin aja kau bingung? Apa arti bersalin? Hai, itu tidak pertanyaan yang tidak. KBBI bang, KBBI bukan manusia, Paulus manusia. Masa Iya, KBBI Paulus kan bersalin? bukan pernah bilang sama Wah, juga Paulus Bunda juga Rama. nggak tahu. Pak Paulus juga kita tidak tahu apakah dia manusia Pertanyaan atau yang betul. sama saya Nggak balikin tahu ini, juga tapi saya itu ternyata Paulus sama-sama ini. nggak bisa jawab gitu loh. Gini. Bunda Rama Bang. tolong diturunin Bunda. Enggak, Bang. Aku gini, kuluruskan ya. Gue kuluruskan. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis itu? Itu saja coba. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis? Kaisar Agustus, silakan tanya KBBI. Yang lahir Tidak usah ke kapan KBBI. Sekarang begini. Dari mana kata bersalin ini didapatkan oleh penulis? Penulis itu sendiri yang di kitabmu. Dari mana dia dapat kata bersalin? Kan Paulus sendiri yang nulis, berarti yang mengalami penderitaan itu Paulus, dia sendiri yang nulis. Nah, Terserah Paulus. Nah, itu. betul itu. Saya tertolong Ya, dengan betul. Bunda Rahma. Tapi Bunda iya. Rahma dalam tanda Berarti kutip, masih hidup dia tahun 1973, dia masih hidup. Tahun 1973 masih hidup Paulus. Ini pertanyaan ini ketika nanti saya balikin juga kau nggak bisa jawab Kaisar Agustus. Dipancing ya kau sama Bunda Rama, tapi kejebak dengan pernyataan kau. Jangan bangga dulu kawan. Jangan bangga dulu. Iya, saya hanya Sekarang tambahkan. Bunda pertanyaanku. Rama jawab tadi dengan catatan. Sekarang atau dalam pertanyaanku tanda gini, kutip, itu yang kan Paulus nulis bukan LAI. perempuan. Dengar dulu, itu yang nulis kan LAI itu mendapatkan dari bahasa apa? Kata dari mana bersalin itu? Itu pertanyaannya. Kan yang menulis LAI. LAI Oh, itu Anda kan mendapatkan selalu kata tanya bersalin teks dari asli. kamus mana? Kaisar, dari mana Kaisar. itu dapat? Anda kan selalu tanya Ah. teks asli, tanya teks asli Alkitab. Itu diterjemahkan Ketampol dari kau nanti situ. dibuka teks asli. Ketampol kau nanti. Berserak isi otakmu kalau baca teks aslinya. Janganlah menyerang begitu. Serius. Janganlah menyerang. Kalau teks Iya, aslinya, sekarang- kalau teks aslinya Tuhanmu itu Theos, dewa. Mau kau dibawa dengan gitu? Lari lagi ke situ. Pada Nah, endingnya kau nanti Anda menuntut teks mengatakan asli. "Aku pakai kata Allah. Akhirnya nanti Anda mau mengatakan karena aku pakai kata Allah kan? Sudahlah, Bunda Rama tolong turunin Selamat saya siang. karena saya tidak mau turun. Selamat sore, tempat saya sore ini. Bang Sim, turun aja lah, lebih belajar lagi kita ke pendeta Pak Bom bodoh kali kau, buat malu aja kau, anjing kau. Turun kau. Nah, Loh. bahasamu Oh, saya. ini bahasamu saya bahasa Kristen sesama Kristen kayak gini ya. Aneh, dari tadi Kim ini nggak ada menghujat. datang kepanasan tukang hujat di samping saya. Turunlah kau. Nabi Yusuf. Siapa itu? Datang kok bahasa binatang itu. Memang dia dilahirkan binatang kali itu ya. Itulah, itu saudara seimanmu itu. Iya, sama Kristus. Oh, enggak peduli kalau dia tidak mencerminkan kasih.
Manusia Oh. kok bahasanya binatang gitu loh. Lanjut, Sebenarnya, lanjut. Saya nyimak nih. Sebenarnya kita hargai Pak Kim ya, dia ini seorang pejuang ya, walaupun dia belur, dia nggak mau menyerah gitu loh. Nggak mau dia menyerah, nggak mau dia lari dari pertempuran. Itu seorang sifat kesatria ya, walaupun babak belur dia benjol-benjol sama. Lanjut. Pak Kim. Dia babak belur. Pak Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kim, sebenarnya Yesus itu kalaunya sakit bersalin, dia melahirkan, saya tetap percaya. Kenapa? Karena kata Paulus, kata Paulus ya, Paulus itu lebih besar daripada Yesus dia. Tambah lagi. Janganlah begitu. Nabi Yusuf tidak ada gituan. Ada di 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Paulus lebih besar daripada Yesus. 1 Korintus berapa? 4 nomor 15 tuh. 1 Korintus 4:15. Tan. Buka dulu ya. Saya baca. Sebab sekalipun aku mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya bahwa panutan iman itu adalah Paulus. Gini. Betul nggak di situ Paulus mengaku bapak? Pak, ini ada telepon masuk sebentar ya Pak. Mudah-mudahan kaburlah sudah saya ini dapat telepon ini. Halo? Gara-gara padahal boy deh. Oh, ini di telepon Kristen lainnya. Apain kamu di situ? Bikin malu aja katanya. Turun sengaja diganggu gitu. Jangan kabur Pak, jangan kabur Pak. Dalam Di telepon bom itu Bunda Rahma, di telepon bom dia itu. Turun, ada Dalbo di Jangan situ, kau kabur. dipermalukan Dalbo. harga dirimu hancur Pak mempertahankan Paulus Pak. Jangan turun, jangan kabur. Gini, saya jelaskan sedikit ya Bunda Rahma tentang masalah Paulus lebih besar daripada Yesus. Nah, gini nih. Nah, ini ya 1 Korintus 4 ya teman-teman. 1 Korintus 4 nomor 15. Yusuf, Bunda Rahma besarkan, kecilkan saya. Gini, kenapa saya bilang Paulus lebih besar daripada Yesus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, kata Paulus ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Ya, ingat nggak kata Yesus? Bapa lebih besar daripada aku. Ya, artinya kalau Paulus mengaku jadi bapa, artinya Paulus lebih besar daripada Yesus. Jangan diinterpretasi Nabi. Ini Anda jelaskan saja kepada saya. Di sini Paulus mengaku sebagai bapa, ya. Oke, Terus saya jelasin. ingat nggak kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya apa di sini kata Paulus? Paulus lebih besar sudah saya daripada jawab. Yesus. Saya jawab ya. Baca. Sebab sekalipun kamu yang dimaksudnya adalah orang-orang Korintus, mempunyai beribu-ribu pendidik. Orang Korintus mempunyai beribu pendidik dalam Kristus ya. Banyak yang datang mengajar dalam Kristus. Tetapi Paulus bilang kamu tidak mempunyai bapa, banyak bapa. Ya, tahu sifat bapa apa Pak? Pak Nabi? Teruskan dulu. Ya. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus. Paulus yang dalam Kristus, makanya jangan dibilang Paulus itu Tuhan kami, tidak. Mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Dalam pemberitaan Paulus, dia bilang akulah jadi bapamu dalam Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Gospel itu adalah good news dari Yesus Kristus. Bukan Injilnya Paulus loh Pak. Aduh, gitu ya jawaban saya Pak. Begini. Baik. Saya tanggapi ya. Ingat nggak Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku.
Dan kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Di sini Paulus mengaku sebagai Bapa, ya. Artinya Paulus ini lebih besar daripada Yesus. Betul? Gini Pak Yusuf, Pak Nabi. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena aku ini huruf kecil loh Pak. Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Bapamu di sini itu adalah Paulus, bapaknya orang Korintus. Gitu loh Pak. Beda lagi yang Yesus itu bapa lebih besar dari beda aku, lagi. kan? Ada berapa biji bapaknya kalau gitu? Bunda Rahma, turunin saya nggak bisa ini begini. Ini kalau diskusi. Coba. Kau baca di sini. Nih kau baca ya. Kata Yesus seperti Nabi, apa deh. Tidak edukatif loh Nabi. Enggak, Tidak ini edukatif loh, makanya Nabi. edukasi kamu. Paulus ini ngawur masalahnya. Nih ya. Bapa itu adalah Tuhannya Yesus ya. Nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Gini, Tuhannya, Nabi, Tuhan langit dan bumi. Betul? Ayat berapa yang Nabi baca tuh? Matius 11:25. Yang namanya Bapa itu Tuhan, betul? Kalau Paulus mengaku Bapa, berarti Paulus mengaku jadi Tuhan. Makanya saya bilang, Paulus lebih besar daripada Yesus. Nabi itu interpretasinya Nabi karena di konteks di Korintus itu beda dengan ayat yang lain. Lah itu tertulis saya bacakan kepada Anda. Interpretasi itu Nabi kan. Bagaimana? Nabi kan saya tahu ini Nabi ini kan melanglang buana di dunia perdebatan ini, tapi ya lebih banyak lagi lah ilmu tafsir kan. Tapi gimana gitu. Lah kan sesuai nih ya, sesuai dengan pengakuan oleh Paulus. Apa kata Paulus? Ya, gini, Nabi. Apa kata Paulus? Nabi, kalau anak saya memanggil saya Bapa berarti saya Tuhannya Yesus. Lah, ini kayak gimana? Karena akulah dalam Kristus, kata Paulus ya, telah menjadi Bapamu. Artinya kata Paulus, karena akulah di dalam Kristus yang telah menjadi Tuhanmu. Kayak gitu. Ya, Nabi kita gantian. Ini Nabi, ini kan suratnya Paulus pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia bilang seperti ini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Artinya bahwa ada yang mengajarkan hal-hal yang tidak di dalam sesuai dengan kehendak Bapa itu. Karena akulah yang dalam Kristus, Paulus bilang akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa oleh Injil. Bapa itu siapa? Itu dalam Injil. Bapa itu siapa? Ya Paulus. Dalam Paulus konteks ayat ini. Oh, dalam konteks ayat ini. Lalu gimana kata Yesus Bapa itu adalah Tuhan loh? Nabi, saya bilang kalau anak saya panggil saya Bapa, apakah saya bapaknya Yesus? Sama dengan ayat lalu ini. Lalu gimana ayat ini? Paulus mengaku sebagai Bapa. Sedangkan kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Di dalam pemberitaan Injil. Ya, konteks Bapa di dalam kitab Anda itu adalah Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Makanya baca Matius 11 nomor 25. Bapa itu dalam konteks kitab Anda adalah Tuhan langit dan bumi. Nabi, saya pahami di konteks ayat ini bahwa Paulus itu mengaku sebagai Bapa di dalam Injil kepada orang-orang Korintus. Ini apa nih? Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi kalaunya Paulus ngaku Bapa, dia ngaku sebagai Tuhan langit dan bumi. Paulus itu. Kalian ini sebenarnya nyembah Yesus atau nyembah Paulus sih? Nabi, ayat mana ini? Nih. Nah, ini kan saya bingung Nabi nih kok tiba-tiba loncat lagi ke Matius 1. Iya, saya menanyakan kepada Anda konteks Bapa di dalam kitab Anda. Bapa itu adalah Kalau Tuhan langit dan ini, bumi, betul? Kalau di Matius ini Nabi itu Bapa itu adalah Bapa. Tuhan langit dan bumi, betul? Allah alam semesta itu Bapa itu. Beda yang di Korintus. Oh, beda. Terus gimana konteksnya di Korintus itu? Iya, Paulus itu mengaku Bapa dalam Injil.
Iya, Bapak Sama itu dalam sama konteks seperti Injil ini. Anda apa? Hah? Dalam konteks Injil Anda Bapak itu apa sih? Tuhan langit dan bumi kan? Aduh. Aduh. Bunda Rama enggak mampu diriku. Bunda Rama. Ya, menanglah. Yang kayak Pejuang memang itu harus betul, Pak. yang kalian sembah itu Yesus atau Paulus sih? Paulus ngaku sebagai Bapak Tuhan langit dan bumi, kata Paulus. Kayak gimana? Artinya kan Paulus itu lebih besar daripada Yesus itu. Paulus lebih besar daripada Yesus. Karena Ini Yesus kan, pernah tadi, ngomong kayak gini, Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus kan. Bapa lebih besar daripada aku. Ternyata Paulus ngaku Bapa. Sorry Nabi, ada telepon masuk lagi. Nanti dikiranya saya lagi. Di telepon bom, di telepon bom padahal mau lanjut. lanjut. Padahal jawabannya sederhana itu Pak Ustadz Yusuf, sederhana gitu. Bapak rohani gitu, dibantulah dia Pak Yusuf. Jangan sampai Bapak turun rohani. dia. Aduh. Iya kan, di dalam konteks kitab Anda yang namanya Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tiba-tiba Paulus mengaku sebagai Bapa. Dengan kata lain, Paulus mengaku sebagai Tuhan langit dan bumi gitu. Kan kayak gitu. Kata Yesus apa? Bapa lebih besar daripada aku. Sama saja, Paulus lebih besar daripada Yesus. Kan bahasanya kayak gitu. Ayo, kayak gimana? Mau kayak gimana? Iya, betul, udah betul itu, Ustaz. Dia tobat nggak bisa. Kembalilah, jangan nyerah. Pejuang itu harus kuat, berdarah-darah pun nggak apa-apa. Ayo. Nah, Bunda Rama yang cantik, tidak boleh kita ngotot-ngototan soal kebenaran itu. Terserah orang mau bilang Nggak ada yang ngotot, Bang. Nggak ada. dan sebagainya, no problem. Bang, nggak ada yang ngotot. Ini kan diskusinya kondusif ini, nggak ada yang Iya, ngotot. kan Ayo. dari awal gini Bunda Rama, kan saya baru-baru Natalan ini. Dari awal juga kelahiran Yesus itu kan sudah mau dibunuh oleh. Kenapa memperingati, Bang? Sedikit, Bang. Kenapa memperingati Yesus lahir 25 Desember? Padahal itu kelahiran Dewa Matahari loh. Dewa Matahari. Berarti Iya, Anda nggak memperingati apa-apa. Itu kan- kelahiran Dewa Matahari. Iya, 25 Desember itu kan sudah banyak para ahli itu menjelaskan, tapi selalu ditanya-tanya terus, jadi enggak perlu saya jawab karena memang saya tidak tahu. Ya saya kasih tahu, Bang, itu kelahiran Dewa Matahari, pagan. Berarti memperingati kelahiran Dewa. Itu, Bang. Aduh, enggak apa-apa lah, Itu supaya betul. para pendengar itu yang mau gampang dipengaruhi silakan terpengaruh lah, tetapi bagi kebanyakan yang sudah paham itu tidak akan bakalan. Ini Kau kan jelaskan, misi. coba. Bunda Rama Coba kau cantik. jelaskan, Bang. Kita Kalau paham, ini Bang, dalam coba. diskusi ini kan misi. Misi kita adalah bagaimana. Iya Enggak kan? dengan Iya. amanat agung kan, amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku baptis atas nama ini. Amanat agung itu adalah perintah untuk mengkristenkan orang. Kami pun di dalam Al-Quran Allah berfirman, serulah Ya, mereka makanya ke jalan gini. Tuhanmu dengan cara yang baik. Yes. Sama-sama saya dakwah, Anda dengan misi Anda. Yes. Nah sekarang saya Setuju, minta Bunda data Rama. di mana? Oke. Sekarang Anda tadi sudah berdarah-darah. Kita slow dulu ya. Saya minta dari mana sumber Anda merayakan 25 Desember itu kelahiran Yesus? Silakan sumbernya, Bang. Tunggu dulu karena saya tidak hafal Alkitab. Lukas pasal 2 kayak itu, pada hari ini telah lahir Kristus di kota Daud. Ya, itu tanggalnya berapa? Apakah ketika 12 Desember itu ada penggembala? Mengembalakan ternaknya di malam hari? Bunda Rama, bagi saya, silakan orang katakan itu tidak lahir 25, tetapi bagi saya yakin 25 dan tidak penting Ya, itu ya. tempat yang jelas dia Ya, itulah. fakta dia lahir. Berarti itulah Bapak model iman aja ya, nggak mau belajar dengan baik. Bunda Rahma, saya mau tanya ayat yang dia bawa tadi, Lukas 2 nomor 11 tadi ya, Pak ya? Silakan Ustadz. Gini Pak Kimnya, tadi kan Anda bawa Lukas 2 nomor 11. Yang di situ dilahirkan siapa? Tuhan ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, City of David. Ya.
Oh, berarti yang lahir Tuhan. Coba baca 21 dan 22-nya coba. 21 dan 22. Ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat yang dinubuatkan itu oleh nabi, para nabi di perjanjian lama. Sebelumnya dikandung. Dua-duanya. Pak Nabi. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Oh, Nah, mama. itu. Yang lahir Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Tuhan diserahkan kepada Tuhan kayak gimana ceritanya itu? Ya silakan itu digaungkan terus supaya banyak yang ikut tuh Pak Nabi. ini gimana? Gimana coba ceritanya? Tuhan lahir, Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan lagi. Itu kayak gimana ceritanya? Nah, Nggak ngerti saya. Itu kan tidak logik kan? Nabi Kristenan itu tidak dipahami atau dinalar. Nabi. Jadi Kristen itu harus dibuang akalnya dulu gitu, Bang. Memang akal tidak akan sampai menelaah tentang ketuhanan loh, Bunda. Mama Iya. Ini ya teman-teman, coba kita baca ya Lukas 2 nomor 11 katanya ya. Nih, ya. Saya bingungnya di sini loh teman-teman. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan ya, Tuhan yang lahir ini Tuhan ya, di kota Daud. Tiba-tiba ya, yang namanya Tuhan tadi ya, untuk diserahkan kepada Tuhan pula. Itu gimana ceritanya? Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan. Ustaz, itu jawaban saya bahwa tidak bisa dinalar itu, Ustaz. Cuman saya hanya mau bilang, Ustaz, dia diserahkan pada hari ke-8 ya, disunat kan? Nah coba ditarik kembali. Diserahkan kepada siapa? Tunggu dulu Pak Ustaz. Dia ditarik dari umur 8 itu, dia kenanya di tanggal berapa di Desember. Makanya kami itu tidak bisa pisah itu yang namanya New Year and Christmas itu. Kalau Desember itu kelahiran Dewa Mitras itu. Ustadz ini ada Kristen mau dewa apapun lahir silakan saja. Kim, kau dibantu dulu sama Bang ini, kita mau tahu dulu pendapat Julius. Selamat sore Pak Julius. Ya, sudah ada yang gantinya. Turunin saya Bunda, tolong help me Bunda. Mau kemana? Belum selesai kita. Jangan ada turunkan dia. Jangan Belum ada selesai. turunkan. Belum selesai. Masalahnya gimana? Ini Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang besar. Kayak gimana? Tuhannya ada berapa biji emang? Nabi digaungkan saja sepanjang hayat digaungkan saja. Siapa tahu ada Loh, Anda jelaskan saja kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Itu gimana ceritanya? Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan pula. Itu ada berapa biji Tuhannya gitulah. Jadi Ustadz, ini Yesus itu kenapa? Saya tanya Ustadz dulu, kenapa dia disebut Yesus? Kenapa para malaikat menyampaikan kepada Maria hendak menamai dia Yesus? Kenapa? Ya, sejak kapan malaikat menamai dia Yesus? Kan ada ayat lain itu, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Immanuel. Nggak ada itu. Kalau nama aslinya itu Isoah dari Aramaik. Masa malaikat ngomong namanya Yesus? Pasti namanya Isoah. Cuma dari Yunani aja nama Yesus us itu. Nabi, kita diskusi ini sekarang ini pakai bahasa Ibrani kan Nabi? Pakai bahasa Yunani. Iya, Lukas itu bahasa aslinya Yunani. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya, makanya. Iya. Yesus itu kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Ya sudah. Kita pakai bahasa Indonesia. Yesus itu bahasa Indonesia. Saya ikuti dah. Ayo, terus. Kenapa disebut Yesus? Lah, karena dia anak Maria. Nah, itu benar itu. Yang diserahkan itu anak Maria. Gini, Ustaz Yusuf izin. Malaikat di situ salah informasi. Bunda Rahma, turunlah ya. Belum selesai kita. Kawan kita ini sudah. jangan lah. Ya oke, saya diam. Dalam diam saya.
Ya Lah, lanjut. Saya turun Kata izin. Thank you Bunda cantik. kemana? Saya juga mau turun nanti. Janganlah. Diam saya. Aduh. Astagfirullah. Itu gimana ceritanya Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu gimana ceritanya? Imani saja itu. Malaikatnya salah informasi. Aduh. Di situ Ustaz, malaikat yang pertama salah informasi, Tuhan salah kirim. Nah, LAI salah terjemahan. AOT salah imani. Jadi kurirnya ini salah alamat gitu maksudnya. Ketika malaikat menyampaikan kepada Maria, "Hai Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak dan beri dia nama Yesus." Kan begitu. Seorang anak. Ketika dia menyampaikan kepada gembala, Tuhan yang lahir. Aneh. Ya kan disebutkan malaikat kan Masih ya. namanya itu kan Tapi kan Yesus COD. Tuhan katanya. Namanya Yesus Tuhan kata malaikat di kota Daud. Tiba-tiba Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Setelah dia disunat pada hari ke-8 diserahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan mana lagi diserahkan Tuhan yang baru lahir tadi? Itu yang saya maksud. Kayak gimana Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Silakan dijawab Nah, Pak boleh Juli. ditanggapi Gimana Julius Pak ini? Gimana Julius? Bisa kau Pak terangkan itu Julius? Pejantan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat sama Pak Ustadz. Nyimak aja nyimak. Cuma ikut ketawa aja tadi pas dia ngomong. Pokoknya modelnya orang Kristen tuh imani aja, akalnya dangkal juga imani aja kayak gitu. Ada loh Pak PT di TikTok saya. Buka aja TikTok saya VT-nya. Diakui Kristen. Kristen itu nggak masuk akal, imani saja. Kalau pakai akal itu nggak akan dapat diterima oleh akal katanya. Jadi Iya, kayak karena gitu. Akal. Kita kasih kesempatan Pak Julius, open mic Pak Julius, bisa ditanggapi tadi? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Iya. Jadi minta maaf saya baru masuk jadi belum begitu jelas percakapan ini. Nah gini Pak Julius. Tapi bentar Ustadz sebentar. Tapi Pak Namun Julius saya mau- bertahan Pak saya ya, mau- jangan kabur-kabur Pak ya, bertahan Pak Ya. ya Pak ya Pak Julius. Ya, lanjut. saya mau counter sedikit pernyataan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu percaya ya beriman saja, begitu. Alkitab itu penting percaya saja. Jadi sebenarnya begini, antara Alkitab ada ayat yang tidak perlu ditafsir dan ada ayat-ayat juga yang harus ditafsir. Jadi kita lihat tadi seperti tadi membahas tentang Bapa, Paulus Bapa. Jadi Bapa ini ada berapa banyak? Nah begini, Lembaga Alkitab Indonesia itu ya itu mengarahkan kepada dalam hal ini kepada umat Kristen, ya mengarahkan kepada umat Kristen supaya bisa membedakan mana Bapa yang mengarah kepada Tuhan, mana Bapa yang mengarah kepada manusia. Seperti contoh tadi jelas, Paulus itu Bapa huruf kecil. Jadi Bapa yang dimaksud di ayat sebelumnya itu Bapa yang Udah Pak Julius. Yang dimaksud dengan kata-kata tadi, tolong di-mute Bang Pejantan. Akulah bapamu. Itu apa maksudnya? Yang diklaim oleh Paulus. Maksudnya apa itu?
Coba jelaskan. Pak Julius. Ya, Ya Pak Mas. suaranya enggak jelas, kecil suaranya. Coba Anda jelaskan perkataan dari Paulus tadi bahwasanya dia mengakui aku adalah bapakmu. Artinya apa? Perkataan- Bapak apa itu? Sebagai bapak apa dia? Tuhan. Bentar, perkataan dari siapa? Izin Ustadz Yusuf, coba bacakan lagi Ustadz Yusuf. Ini di tempat saya hujan keras, Pak. Jadi saya suaranya kurang dengar. Jadi deras hujan di tempat saya ini. Jadi minta maaf Oke. kalau saya tidak terlalu dengar gitu. Ustadz Yusuf, monitor. Tadi maksudnya tadi Pak, di kitab apa, Pak? Bapak. Di mana yang dimaksud di kitab mana? Matius 11 kalau nggak salah itu. 1 Korintus 4 1 Korintus. nomor 15. Saya cari dulu ya. Ya, sebab sekalipun kamu mempunyai ribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak papa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, lanjut. Yang menjadi pertanyaannya apa sih itu, Pak? Yang membuat Bapak bingung? Pertanyaannya, aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku di dalam Bapak, ternyata Paulus itu. Iya, jadi seperti saya bilang tadi, ini kan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini kan surat ini semacam sebuah nasihat yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Begitu. Nah, menyangkut Bapa yang sudah bersifat ganda di atas tadi, itu kita bisa bedakan. Yang Paulus maksudkan dia itu Bapa rohani bagi orang banyak, pada orang-orang yang ada di Korintus. Udah Begitu. saya tebak Pak, sepintar-pintar orang, selevel-level pendeta pasti jawabnya itu. Tapi saya ulti di sini Pak ya. Saya ulti langsung Bapak di sini. Apakah betul itu Bapak bilang? Ya. Saya ulti langsung ya, tidak apa-apa ya. Boleh, silakan. Yang disebut Bapak rohani itu Osenimus. Kenapa bisa Paulus? Yang disebut Bapak rohani siapa? Abang baca Bang, abang baca aja Bang. Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang bapa rohani bagi mantan budak itu. Iya, jadi begini Bang. Itu coba. tidak semua setelah dikatakan Bapak rohani lalu abang langsung berpikir oh ke Onesimus ini Bapak rohani. Emang kenyataannya Paulus pun sendiri Pak, walaupun tidak disebut Bapak rohani di dalam catatan, tetap dia Bapak rohani. Jadi jangan Anda ambil sepotong-sepotong ayat lalu dijadikan dia Pak Julius, dia menobatkan Pak. Dia menobatkan Onesimus, bukan menobatkan dirinya. Paham Bapak sampai sini? Ini perkataan dia loh Pak. Perkataan dia loh Pak. Di ayat berapa? Nih gini ya, di 1 Timotius 1:2 di tempat lain dalam surat Paulus, ia juga menyebut Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang bapa rohani bagi mantan budak itu. Filemon 1:10. Iya. Itu budaknya. Jadi yang jadi persoalan Bapak apanya di situ Pak? Masalah Bapak Ulangi rohani. Bang Dalbo yang jadi persoalan Bang Dalbo, ulangi lagi biar paham lagi dia. Baik, tak ulangi lagi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak papa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadanya. Jangan joget lah Pak, ini ada yang ini channel YouTube Pak. Jangan joget lah, ya lanjut. Ya, jadi
Musiknya Pak, di sini bukan gereja Pak, bukan gereja. Mau sholat dulu ya, lanjut dulu Bang Kaisar. Bacakan tadi. Makanya langsung saya tampol dia, saya ulti. Dia mengaku Paulus itu bapak rohani, sedangkan Paulus menobatkan Onesimus sebagai putranya yang menunjuk bahwa ia adalah seorang bapak rohani bagi mantan budak. Filemon 1:10. Para rasul juga menyiratkan bahwa mereka adalah bapak-bapak rohani. Jangan ngarang kau Pak, kau bilang Paulus bapak rohani. Data kita sudah bedah-bedah semua Pak. Pak, matikan dulu musiknya Pak kalau mau diskusi Pak. Tolong karena ada yang live YouTube, tolong dimatikan musiknya dulu Pak Julius. Mohon pengertiannya Pak ya. Sini pun Anda harus bertahan ya. Walaupun Anda babak belur harus tetap bertahan. Itulah namanya pejuang. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptis atas nama ini ya. Semangat Pak Julius, lanjut. Aduh, bisnis. Udah baca Bapak? Ini ada mobil Ya. berhenti di samping. Ya Bapak coba. Minta maaf. Coba Bapak baca. Saya dulu, saya over lagi dulu. Ini keras sekali musiknya. Oke. Jadi yang dimaksud Bapak Julius tadi, Bapak rohani itu bisa kita baca di 1 Timotius 1-2. 1 Timotius 1 butir 2. Di situ Bapak rohani itu disebut dan dinobatkan Onesimus. Dialah bapak rohani, bukan Paulus itu sendiri. Berarti kalau Yesus kalau Paulus mengaku dia adalah bapak di dalam Yesus, berarti ya mereka bisa menuhankan Paulus. Betul Bunda Rama, betul sekali itu yang dibilang sama Pak Yusuf tadi, Ustaz Yusuf, Bang Dalbo tadi. Dituhankan. Bentar Bang, bergeser dulu Bang.